Heliosentrisme atau bumi mengelilingi matahari. Sekarang sih kedengaran biasa-biasa aja, tapi zaman dulu, kalau lu ketahuan, lu bisa dibakar hidup-hidup bro. Itu cerita yang diangkat dalam anime yang lagi booming banget, yakni Orb on the Movement of the Earth. Anime ini sih katanya punya alur yang unik dan juga terinspirasi dari kisah nyata, yakni Galileo dan juga Copernicus. Nah, buat kamu yang udah penasaran, Mimin ringkasin ceritanya dalam channel 8 menit ini. 8 menit hidup kamu akan jadi lebih tahu. Anime ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak dengan nama Raval. Raval ini adalah seorang anak dengan tipikal orang yang jenius seperti itulah. Saking jeniusnya, dia diterima lebih awal di universitas dibandingkan teman-temannya. Dan dia jadi orang satu-satunya yang kayak gitu. Nah, di kuliah, dia rencananya mau ngambil jurusan teologi. Sebenarnya sih, dia nggak punya alasan khusus buat ngambil jurusan itu. Tapi di masa itu, ngambil jurusan teologi dianggap sebagai tindakan mulia. Namun, di sisi lain dia juga ternyata punya ketertarikan sama astronomi. Tapi dia menyukainya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena di masa itu, belajar astronomi itu sangat sensitif bro. Apalagi kalau belajar tentang teori terlarang tentang alam semesta, yakni heliocentrisme. Di masa itu, bumi dianggap sebagai pusat alam semesta. Beuh, langsung dibakar hidup berai kalau ketahuan mempelajari heliocentrisme. Nah, entah karena takdir atau gimana, suatu hari Rafael bertemu Hubert, seorang sarjana misterius yang pernah dipenjara dan disiksa karena teori terlarangnya, yakni heliocentrisme. Pertemuan ini bakalan jadi titik awal Rafael terlibat dalam pencarian kebenaran yang berbahaya. Awalnya sih Rafael nggak mau terlibat nih sama penelitian Hubert, karena dia nggak mau terlibat dalam masalah. Apalagi Rafael ini sebenarnya orangnya jarang keluar dari zona nyaman dan selalu milih buat main aman. Tapi setelah banyak ngobrol sama Robert, ternyata Robert bisa ngebuat Rafael jatuh cinta sama astronomi. Rafael akhirnya mulai ngebantu Hubert buat neliti teori tentang heliocentrisme secara diam-diam. Dan naasnya, penelitiannya ternyata diketahui oleh Inquisitor Nowak. Inquisitor itu adalah orang yang bertugas buat nangkapin, interogasi, dan juga ngukum orang yang dianggap melanggar kejahatan ataupun melanggar aturan gereja. Orang-orang yang bersalah biasanya akan disiksa sampai mereka mengakui kejahatan mereka, dan jika tetap tidak mau ngakuin, biasanya mereka akan dibakar hidup-hidup karena dianggap udah dirasukin iblis nih guys. Jika orang yang bersalah udah ketangkap satu kali dan dia berjanji bakalan bertobat, maka dia bisa dibebasin. Tapi dengan catatan, jika dia ketangkap lagi, maka dia akan dibakar hidup-hidup karena dianggap tidak bisa dimaafkan lagi. Nah, si Nowak ini, dia naruh kecurigaan sama Hubert dan Nowak melakukan penelitian soal heliocentrisme. Makanya suatu malam, dia ngedatangi mereka dengan bawa barang bukti milik Rafael. Tapi Robert akhirnya mengorbankan diri dengan pura-pura bilang kalau buku yang jadi barang bukti itu adalah milik Hubert. Akhirnya Robert ditangkap, dan karena ini sudah kejahatan yang kedua kali, jadi Robert bakalan diadili dengan dibakar hidup-hidup. Nah, terinspirasi dari perjuangan gurunya, Rafael akhirnya ingin meneruskan perjuangan gurunya untuk memperjuangkan kebenaran. Dia tetap menyempurnakan teori heliocentrisme yang dia yakini, dan dia menyimpannya di sebuah kotak batu rahasia yang dia letakin di suatu tempat. Batu rahasia itu isinya adalah teori heliocentrisme yang coba disempurnakan oleh Robert sama Rafael. Dan naasnya, ayahnya ternyata kurang suka dengan Rafael yang belajar heliocentrisme. Ayahnya takut ketahuan dan dia takut dihukum, maka akhirnya dia mutusin buat ngelaporin Rafael ke Nowak. Jadi Rafael pun ditangkap dan interogasi nih ya sama Nowak. Namun dengan tegas Rafael itu nolak buat ngecabut keyakinannya. Jadi dia memilih buat bunuh diri dengan cara minum racun sebelum dieksekusi. Tapi dia yakin bahwa teori heliocentrisme bakalan tetap ada dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, karena itu merupakan kebenaran mutlak nih guys.
Ketika Raval udah nggak ada, cerita itu berpindah ke Okji dan juga Grass. Okji sama Grass ini itu adalah pengawal yang tugasnya buat ngawal seorang penjahat yang bakalan dieksekusi mati. Nah, meskipun nggak terlalu pintar, Grass ini ternyata memiliki ketertarikan sama astronomi dan juga dia sering mengamati pergerakan planet juga. Pas lagi ngobrol, penjahat yang akan dieksekusi ternyata berhasil memancing Grass buat menemukan kebenaran soal pergerakan bumi. Dia berhasil meyakinkan bahwasanya teori heliosentrisme merupakan kebenaran mutlak yang harus diakui. Akhirnya, Okji dan juga Grass meninggalkan misinya dan juga melawan Nowak yang merupakan Inquisitor. Namun, Nowak masih terlalu tangguh karena dia merupakan mantan tentara. Jadi, mereka tidak berhasil untuk menyelamatkan penjahat tersebut dan penjahat tersebut mati. Dan kemudian mereka berdua melarikan diri dari kejaran Nowak. Mereka pun disuruh untuk mencari kotak batu kuno peninggalan Raval yang terletak di sebuah pegunungan. Namun, ketika mereka udah nemuin kotaknya, ternyata mereka nggak paham nih sama isi dari kotak tersebut. Dan akhirnya, Grass pun memutuskan untuk menemukan kenalannya yang menurutnya dapat memahami isi kotak itu. Namun di tengah perjalanan, Grass malah jatuh dari jembatan dan dia menyuruh Okji untuk pergi sendiri mengantarkan buku itu. Meskipun sempat ragu, Okji membawa kotak tersebut ke Badeni. Badeni ini adalah mantan pendeta yang kini jatuh miskin. Dia adalah pendeta berani yang sangat idealis terhadap sesuatu yang dianggapnya benar. Badeni setuju meneliti isi kotak dari buku yang Okji berikan dan bersedia untuk melanjutkan pengamatan astronomi yang dulu dilakukan oleh Raval dan juga teman-temannya. Dan mereka mulai memahami pentingnya penelitian heliosentrisme dan mulai mencari sekutu baru. Badeni bersama Okji pun pergi ke kota untuk mencari catatan pengamatan tambahan. Mereka juga membuat sayembara berupa pertanyaan astronomi di papan pengumuman kota menggunakan pertanyaan astronomis yang sangat sulit dengan bahasa yang agak disamarkan agar tidak ketahuan. Barang siapa yang berhasil menyelesaikan soal tersebut akan mereka rekrut sebagai anggota mereka. Ternyata, soal tersebut bisa diselesaikan dengan mudah oleh Yolenta. Yolenta adalah asisten peneliti astronomi berbakat yang hanya dianggap pekerja rendahan karena ia adalah perempuan. Awalnya, Yolenta tidak mengakui bahwa dia yang menyelesaikan soal yang diberikan. Namun, karena desakan dari Badeni yang pintar, dia akhirnya mengakuinya. Okji, Badeni, dan Yolenta pun mulai bekerja sama untuk membuktikan teori heliosentrisme. Yolenta pun memperkenalkan Okji dan Badeni ke Pias, yakni peneliti model geosentris yang terkenal. Meskipun terkenal sebagai orang yang melakukan penelitian dalam memperkuat geosentris, ternyata jauh di lubuk hatinya, Pias pernah mempelajari heliosentrisme dan sempat menganggapnya sebagai kebenaran. Awalnya, dia sangat marah ketika Yolenta memperkenalkan Badeni dan Okji yang ingin memperjuangkan heliosentrisme padanya. Namun, karena sedikit terasa ingin membuktikan kebenaran di dalam hatinya, dia memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk dapat memberikan teori heliosentrisme dengan menantang mereka untuk mengamati pergerakan Venus. Jadi pada tantangannya berupa malam hari itu akan menjadi hari terakhir Venus mengorbit matahari, sehingga harusnya akan tampak penuh di langit. Jika Venus terlihat, maka teori heliosentrisme akan dianggap benar, dan jika tidak, maka geosentrisme akan dianggap tidak benar. Dan ternyata Venus tampak di langit sehingga Pias mengakui bahwa mereka berdua benar. Dan sebagai hadiahnya, dia memberikan mereka kunci sebuah perpustakaan kuno yang berisi banyak sekali buku dan juga penelitian yang akan dapat dipelajari oleh Badeni untuk menyempurnakan teori heliosentrisme. Dan setelah itu, Pias pun akhirnya meninggal dunia. Berkat berbagai buku dan juga referensi yang didapatkan oleh Badeni dari perpustakaan Pias, Badeni dan Okji pun mulai bisa menyempurnakan teori perhitungan heliosentrisme hingga ke tahap siap untuk dipublikasikan. Namun, penelitian terlarang mereka ternyata sudah mulai tercium oleh Nowak, sang pengeksekusi. Akhirnya,
Nowak mendatangi ruangan penelitian mereka bersama pasukan lain. Melihat hal itu, Badeni pun berinisiatif untuk membakar semua barang bukti, termasuk perhitungan penyempurnaan teori heliocentrisme, karena menurutnya itu sudah ada dalam kepalanya. Namun, mereka tetap ketahuan karena si Nowak ini ternyata sangat ahli dalam mengungkap kasus penelitian terlarang heliocentrisme ini. Akhirnya, Okji pun berinisiatif untuk mengulur waktu dengan bertarung dengan Nowak sehingga Badeni dapat melarikan diri. Namun, Okji tetap kalah bertarung dan akhirnya dia ditangkap untuk disiksa. Meskipun ternyata Okji sudah mengulur waktu, Badeni tetap dapat ditangkap oleh pasukan Nowak dan mereka berdua akhirnya dieksekusi untuk dibakar hidup-hidup.